Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Polda Metro Jaya bakal mengumumkan hasil penelitian DNA dari kerangka manusia yang ditemukan di Kuitang, Jakarta Pusat. Dari pengumuman bakal diketahui apakah kerangka manusia tersebut terkait dengan aktivis yang dilaporkan hilang pada peristiwa kerusuhan akhir Agustus lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut pengumuman soal hasil tes DNA dua kerangka manusia bakal dilakukan Jumat mendatang. Ia menjelaskan sampel diambil keluarga yang melaporkan kehilangan anggotanya. Kita rencana akan merilis, dimungkinkan di hari Jumat, terkait tentang penemuan dua kerangka manusia. Karena mengingat hasil baru keluar dan kita akan menghadirkan beberapa pihak. Dalam hal ini dari PT ACC yang menemukan pertama, penyidik dari Polres Jakarta Pusat dan Ditreskrim termasuk nanti akan menghadirkan pihak keluarga, termasuk Kontras yang pernah melaporkan terhadap orang hilang. Nah, termasuk nanti kita akan mendengarkan langsung terkait tentang penjelasan dari dokter forensik Rumah Sakit Polri. Kesorotan lainnya, Saudara, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang pemerintah akan mengkaji skema ambil alih utang kereta cepat Wush. Erlangga akan merinci lebih lanjut terkait rencana pengambil alihan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh pemerintah pusat. Prosesnya masih akan dibahas secara teknis dan komprehensif antar kementerian dan pihak terkait termasuk Danantara. Kita sedang bahas, nanti tentu akan dibicarakan secara teknis antar kementerian dan juga dengan solusi dengan Danantara. Artinya di dalam ini juga akan membahas soal itu ya Pak? Berarti bisa dikatakan pakai APBN ya Pak untuk ini ya? Ya kalau korporasi kan banyak cara. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menyebut proyek kereta cepat Wush adalah hal positif bagi pembangunan infrastruktur. Meski demikian, perlu diperhatikan besaran biaya yang digelontorkan untuk kereta cepat Wush. JK pun tak mempermasalahkan utang kereta cepat selama bisa dibayar. Ya, semua orang bisa berutang selama bisa bayar, itu aja. Kalau nggak bisa bayar, jangan berutang. Semua siapa yang tidak ada, saya juga banyak utang, tetapi saya bayar. Itu proyek besar itu memang dengan utang. Ya. Tapi kan sudah ditanggung sama Pak Prabowo ini, Pak nanti. Ya terserah lah beliau. Itu Pak Prabowo kita hargai bahwa bertanggung jawab. Itu penting untuk pemimpin. Semua itu, cuma orang harus begitu, benar nggak biayanya sebesar itu saja masalahnya. Kereta cepat itu bagus, cuma harganya kenapa mahal, itu ada pertanyaannya sebenarnya. Pemerintah daerah boleh mengajukan utang ke pemerintah pusat untuk membiayai program di daerah, Saudara. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang pinjaman atau utang harus dibayar di akhir masa jabatan kepala daerah. Menurut Mendagri Tito Karnavian, pinjaman bisa dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur yang merupakan badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan. Namun sebelum diberi pinjaman, PT SMI harus melihat kemampuan bayar dari Pemda setempat. Tito menegaskan pihaknya selalu menyarankan agar pinjaman dapat diselesaikan pembayarannya di akhir jabatan kepala daerah, sehingga tidak membebani kepala daerah selanjutnya. Jadi pinjam uang untuk jalan, jembatan, dan lain-lain. Itu boleh, tapi kita biasanya untuk meminjam itu nanti harus lihat dulu kemampuan bayarnya. Kalau dia terlalu banyak sekali utang, kemudian dikasih, satu, nanti beban dari APBD, isinya akan bayar utang. Yang kedua, akan merepotkan para pejabat penggantinya nanti, menerima beban utang. Makanya kalau nanti ada yang mau mengajukan, selalu lihat kemampuan membayarnya. Dan selalu kalau kami menyarankan selalu Kementerian Keuangan, kalau mau minjamkan, kami beri masukan, harus bisa selesai dibayar ketika masa jabatannya selesai. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memimpin penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Selatan. Tambang yang disita kali ini adalah tambang milik PT Bumi Morowali Utama.
Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memimpin penertiban tambang ilegal, didampingi Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam penertiban kemarin, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan PKH menargetkan 6 perusahaan nikel di Morowali yang melakukan pelanggaran pengelolaan tambang di kawasan hutan. Pemerintah menegaskan di samping menindak tambang ilegal, pemerintah juga terus mendorong produksi tambang nikel yang legal. Dalam rangka penertiban kawasan hutan khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal kita tertibkan, yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan. Dari sorotan ekonomi, Saudara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga sebesar 5,04% di tahun ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Menurut Airlangga, dengan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 3 sebesar 5,04%, pemerintah optimistis pertumbuhan dapat terjaga di level 5% pada akhir tahun. Untuk mendorong kinerja ekonomi di kuartal keempat, pemerintah berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi melalui bantuan sosial atau bansos. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diakui Airlangga sejalan dengan kenaikan konsumsi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikasi kenaikan inflasi dan investasi emas. Dengan angka yang 5,04 itu berarti kita bisa menjaga di level 5%. Pak, tapi kan kita melambat dibandingkan kuartal yang lalu ya Pak? Dibandingkan kuartal yang lalu kan juga jauh lebih baik. Berarti untuk mengejar Di kuartal year on year ya. Nah, upaya kita perlu lakukan di Q4 itu kita harus tingkatkan lagi ekonomi supaya angka rata-rata 5,2 bisa dicapai. peningkatannya apa aja Pak? Ya, kita kan menggelontorkan bansos dan nilainya kan hampir 30 triliun. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi memberikan isyarat untuk gabung ke Partai Gerindra. Wapres Gibran Rakabuming menyebut langkah Projo itu sebagai keputusan tepat. Kita ulas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.